Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat mengucapkan syukur. Kita percaya kita boleh sampai di ruangan ini semua karena kasih penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Mari kita akan mengawali ibadah kita saat Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Sebelum kita akan mengawali ibadah kita, ada beberapa pengumuman dan warta gereja yang patut menjadi perhatian kita bersama saat pagi hari ini. Sekolah Minggu bagian anak akan dilakukan secara online dimulai pada hari ini, Minggu tanggal 2 Agustus 2020, jam 12 siang, online melalui video WhatsApp bersama dengan tim sekolah Minggu Gereja GBC Tanah. Diharapkan orang tua memberi menyiapkan info dan mendampingi anak-anak selama sekolah Minggu online berlangsung. Petugas panitia ibadah minggu depan, 9 Agustus 2020, pengkhotbah Pendeta Kris Nugroho, pembawa acara Saudari Astika Dewi, doa syafaat Bapak Jono Agus Mahasiswa, pemain musik piano Bapak Nathaniel Rudi, keyboard Saudari Rahel Ayumunian Tias, bass Bapak Aan Dedi Ambolo, drum Saudara Rafian Tio Adi Wicaksono, LCD Saudara Yonatan Ida. Tim protokol kesehatan masih tetap akan dibawa tanggung jawab dari pengurus gereja. Untuk dress code ke depan adalah tinggi. Kegiatan gereja minggu ini, Persekutuan KPB, Jumat tanggal 7 Agustus 2020, kita akan belajar bersama-sama pelajaran KPB yang ke-7, masih di rumah kita masing-masing. Jam doa hari Sabtu dan sekolah minggu masih tetap kita akan laksanakan di rumah kita masing-masing. Kebaktian minggu depan dilaksanakan hanya satu kali, pukul 9 pagi. Sekolah minggu bagi anak online, jam 12 siang. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Ibu Sri Suharti Sujati tanggal 3 Agustus, Adik Oliver Lendri Satria tanggal 5 Agustus. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Laporan keuangan akan di-share melalui grup WA gereja. Apabila ada pertanyaan, dapat menghubungi bendahara atau panitia keuangan gereja. Pemberian persembahan dan persepuluhan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, memasukkan langsung ke dalam kotak persembahan dan persepuluhan yang telah disiapkan oleh gereja sebelum Bapak Ibu Saudara masuk dalam ruang ibadah. Kemudian cara yang kedua yaitu mentransfer ke nomor rekening gereja. Mari kita akan mengawali ibadah pagi ini dengan pagi ini bersama-sama. Kita percaya bahwa pernyataan Tuhan punya dalam kehidupan kita. Kalau sampai pagi hari ini kita masih bisa beribadah, walaupun dengan keadaan normal yang baik, kita percaya itu semua akan baik. Kemurahan Tuhan dan berkat Ya Tuhan Allah kami,
percaya Tuhan bahwa Engkau menutup bungkus kami, melingkupi kami, memelihara kami, menjaga kami. Sehingga saat pagi hari ini Tuhan, dengan penuh ucapan syukur, kami mampu boleh beribadah itu semua karena kebaikan kemurahan. Menyerahkan Tuhan Balasi dan Pendeta Kris Nugroho yang akan menyampaikan kepada firman-Mu saat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa firman itu Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan kami Tuhan. Menyerahkan kami ibadah kami Tuhan saat pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan ke akhirnya. Dalam iman kuasa Engkau, kami percaya bahwa kami menerima berkat-berkat terbaik Tuhan yang telah Engkau sediakan untuk kami saat pagi hari ini. Dalam kasih-Mu salah kami yang kudus, kami sungguh mengucap syukur dan berdoa. Amin. Dan jemaat dipersilakan kembali. Ya, bisa selamat pagi. Selamat datang pada sidang jemaat yang pagi hari ini bersedia hadir. Saya percaya bahwa itu semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Kalau pagi hari ini dapat kami beribadah. Mari bersama kita akan membaca Alkitab kita saat pagi hari ini, diambil dari Mazmur pasal 4 ayat yang kedua. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Setelah saya akan membacakan alamat ayatnya. Pembacaan Alkitab diambil dari Mazmur pasal 4 ayat yang kedua. Apabila aku berseru, jawablah aku ya, yang memudahkan aku. kasih perlindungan Tuhan hingga saat pagi hari ini kami boleh berjalan melangkahkan kaki kami untuk menuju ke rumah Tuhan, untuk bakti dan memuliakan Tuhan.
memberkati pelayanannya, selalu mendukung pelayanan melalui gereja ini. Dan kesehatan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk pelayanan gereja Ranci, untuk Bapak Pendeta Parwidi, kiranya Tuhan memberkati pelayanan ini agar terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, hingga firman Tuhan ini boleh terus disampaikan secara rajin Tuhan, hingga secara rajin ini boleh terus bersama-sama untuk melayani Tuhan, hingga pada saatnya boleh dimandirikan di gabungan gereja baptis. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara ini yang bekerja keras untuk mengatasi COVID. Hanya tangan Tuhan boleh menyertai biar Menteri Kabinet Kesehatan yang didukung dengan seluruh masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, hingga bangsa dan negara ini boleh terbebas dari segala sakit penyakit. Kami menyerahkan pola Tuhan untuk terus perbaikan ekonomi untuk bangsa ini agar pulih kembali seperti dulu, hingga semua aktivitas boleh dilaksanakan dengan baik. Kami bersyukur pula Tuhan untuk ibadah pagi hari ini, untuk bulan Agustus ini, untuk semua usia berbakti walaupun masih harus mentaati protokol kesehatan. Serahkan Tuhan syukur kami dalam nama-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami itu. Amin. Kasih Tuhan, kita percaya saat kita ada di sini, kita kasih Tuhan. Kalau kita ada di tempat yang disempurnakan, biasanya kita akan mendengar firman, akan selalu yang buat sendiri. Saya sudah jawab bagi
Kami meyakini ini semua karena anugerah Tuhan. Ketika kami masih diberi satu kesempatan untuk boleh berbakti dan beribadah bersama-sama saudara-saudara kami seiman di gedung gereja, walaupun masih penuh dengan keterbatasan, masih penuh dengan aturan, namun kami meyakini inilah berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Sebab itu ketika kami memasuki puncak ibadah pada saat ini, saat kami akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, biar mata hati rohani kami boleh terbuka untuk kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh memusatkan hati, pikiran, dan perasaan kami untuk supaya kami boleh diberkati dengan firman Tuhan. Kami rindu hari ini kami boleh kemenangan. Kami rindu hari ini kami diberkati oleh Tuhan, oleh karena kami sudah berbakti dan beribadah, dan kami diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Berbicara kepada kami saat ini Tuhan, hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan ketidaksempurnaan, menyerahkan diri kepada Tuhan untuk boleh dipakai menjadi alat Tuhan yang baik, yang boleh memberitakan firman Tuhan kepada seluruh jemaat pada pagi hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang baca bersama. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersukacita hari ini kita boleh beribadah bersama-sama di gedung gereja, walaupun masih dengan banyak keterbatasan dan aturan-aturan yang berlaku, namun kita syukuri ini menjadi bagian berkat untuk kita ketika kita boleh berbakti dan beribadah. Kita sudah menjajaki untuk mengadakan ibadah yang kedua setiap hari Minggu sore jam 17.30, namun izin itu belum pendeta dapatkan sampai hari ini dari gugus tugas, sehingga kita harus tetap menggunakan hikmat Tuhan untuk berbakti sekali jam 9 pagi di tempat ini. Namun kita bersukacita karena hari ini ada kelonggaran lagi, bahwa usia 12 tahun ke atas diizinkan berbakti dan beribadah, sehingga pagi hari ini pendeta senang boleh berbakti dan beribadah bersama Bapak dan Ibu saya, pendeta yang itu saudara, pendeta yang itu Bapak dan Ibu boleh berbakti bersama. Saya senang mengasihi dan dikasihi sudah berbakti lagi di tempat ini, ya, yang sepuh-sepuh. Ada Pak Kasman yang sudah berbakti kembali, Pak Eko dan Bu Dokter ada bersama-sama dengan kita di tengah-tengah ibadah ini, menjadi satu sukacita. Ditambah lagi ada senior-senior di belakang, Oma Purnama dan Oma Nancy yang juga berbakti beribadah bersama-sama. Ini menjadi bagian berkat kita semua, dan mari kita nikmati kesempatan yang masih Tuhan beri kepada kita ketika kita masih berbakti dan beribadah. Harapan pendeta kepada seluruh jemaat, gunakan kesempatan yang Tuhan beri baik-baik dalam keterbatasan, karena kita tidak tahu sampai kapan Tuhan memberi kesempatan kita untuk hidup. Sebab itu gunakan waktu dengan baik untuk boleh berbakti dan beribadah. Semalam pendeta bersama kaum muda sudah mengawali ibadah kaum muda di gedung gereja. Ada 15 kaum muda yang datang bersama, dan puji Tuhan itu menjadi awal yang baik. Namun yang lainnya kita masih terus berdoa dengan hikmat Tuhan supaya ibu-ibu, bapak-bapak ada persekutuan-persekutuan kembali. Bu Dina membuat program baru untuk anak-anak sekolah minggu, bahwa akan ada sekolah minggu online setiap hari Minggu jam 12 melalui video call di WA. Ada kira-kira 12 anak yang nanti akan bergabung bersama dengan tim sekolah minggu. Mereka akan bernyanyi bersama, akan mendengarkan cerita Alkitab, dan bagian-bagian yang lain ada yang sudah dikirimkan ke rumah mereka untuk prakarya dan sebagainya, sehingga kerohanian mereka tidak putus, tidak hilang, namun terus boleh bertumbuh di usia mereka. Pendeta dan ibu juga menggunakan waktu untuk berkunjung ke anak-anak sekolah minggu, bukan hanya kaum dewasa saja, supaya semuanya boleh diperhatikan dengan baik, dan kita terus berdoa pada waktunya nanti kita boleh kembali seperti dulu menikmati ibadah-ibadah kita dan persekutuan-persekutuan kita. Beberapa saya tahu agak sesak nafas pasti memakai itu. Saya izinkan menurunkan ke hidung maskernya supaya tidak sesak, ya, supaya tidak sesak nafas, karena beliau ada kesulitan untuk bernafas. Tapi nanti kalau keluar ditutup lagi, apalagi tidak dengan air. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, pagi hari ini pendeta ini mengajak kita semua untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan yang didasarkan dari sepotong ayat di Mazmur pasal 4 ayat yang
yang sudah kita baca tadi dengan tema doa yang menyentuh hati Tuhan. Doa yang menyentuh hati Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, setiap orang yang sudah menikmati makanan rohani, yaitu firman Tuhan, sudah seharusnya mengalami pertumbuhan rohani yang baik dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Tanpa adanya pertumbuhan secara rohani, perjalanan kekristenan kita bisa disebut jalan di tempat, atau kita ini stagnan. Ibarat tanaman, mungkin kita akan disebut bonsai alias kerdil. Nah, apalah artinya mengikut Tuhan selama bertahun-tahun jika kita tetap saja kerdil? Oleh karena itu, selain makanan rohani yang sehat atau firman Tuhan, untuk bertumbuh dibutuhkan pula pernafasan yang sehat sebagai pertanda bahwa ada kehidupan di dalamnya. Saudara, ketika punya penyakit asma, kalau sudah hafal, susahnya minta ampun untuk bernafas. Berbahagialah saudara yang bisa bernafas dengan sehat. Berbahagialah saudara ketika saudara bisa bernafas dengan sehat. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, seseorang dikatakan hidup dan bertumbuh sehat jika ia memiliki sistem pernafasan yang baik, sistem pernafasan yang lancar, sistem pernafasan yang normal, dan tidak tersendat-sendat, apalagi sampai terputus. Pernafasan yang sehat bagi pertumbuhan rohani adalah doa. Ini menjadi pernafasan yang sehat. Pernafasan yang sehat bagi pertumbuhan kerohanian kita adalah doa. Itulah sebabnya doa disebut nafas hidup orang percaya. Meski tahu apa itu doa dan pentingnya berdoa, tidak sedikit orang Kristen yang salah memahami arti doa. Ada yang berpikiran bahwa doa itu tidak jauh berbeda dengan sebuah mantra. Kalau diucapkan dan dihafalkan pada saat diperlukan atau dalam situasi yang genting, akan menjadi manjur atau mujarab. Karenanya orang-orang yang seperti ini berdoa hanya seperlunya saja. Saat butuh mereka baru berdoa, atau ketika mereka dalam masalah mereka berdoa lebih kencang lagi, lebih giat lagi, lebih lama lagi. Tetapi kalau tidak punya masalah, mereka menjadi malas berdoa, bahkan tidak mau lagi berdoa. Bapak Ibu dan Saudara, doa yang dimaksudkan bukan sekedar doa bangun tidur, bukan doa yang hanya kita panjatkan waktu hendak mau makan saja atau sebelum kita tidur, melainkan doa sebagai wujud persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, sesungguhnya berdoa adalah berkat. Berdoa itu berkat untuk kita, ya. Dan berdoa adalah juga hak istimewa seorang percaya, karena kita telah dibenarkan melalui darah Kristus yang tercurah di Kalvari. Coba kita perhatikan Efesus pasal 3 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah, menuju kepada Allah, berhubungan dengan Allah, berbicara kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya, iman kita kepada Yesus Kristus. Jelas sekali dikatakan, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari kita perhatikan Ibrani 4 ayat yang ke-16. Mari kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pertolongan dari siapa? Pertolongan dari Tuhan. Kapan? Pada waktunya. Sehingga doa ini harus kita naikkan terus menerus. Jangan ketika kita susah aja, jangan ketika kita menghadapi persoalan, jangan ketika kita sedang kebingungan, jangan ketika kita sedang takut. Tetapi doa ini terus menerus harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, datang berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur atas berkat-berkat-Nya, memohon kepada Tuhan tentang pergumulan-pergumulan kita yang sedang kita inginkan, kita rindukan, kita impikan. Supaya apa? Supaya kita menerima rahmat untuk menemukan kasih karunia. Ya, supaya kita menemukan rahmat dan menemukan kasih karunia. Untuk apa? Untuk mendapat pertolongan Tuhan, untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui doa kita dapat bertemu dengan Tuhan secara pribadi, berkomunikasi dua arah, bergerak dengan Tuhan. Jika jarang berdoa, sama artinya nafas kita sedang tersendat-sendat. Berhati-hatilah kalau kita jarang berdoa. Ketika nafas kita tersendat-sendat, berarti kita sedang berada di ambang kematian rohani. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selain membangun hubungan yang dekat dengan Sang Pencipta dan mengungkapkan rasa kagum, rasa hormat kita kepada Tuhan, rupanya doa juga merupakan sarana menumpahkan isi hati, menumpahkan keluh kesah kita, bahkan menumpahkan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Dalam keseharian tentunya kita selalu berdoa kepada Tuhan untuk kebutuhan kita, untuk perlindungan yang kita perlukan. Apalagi musim COVID ini ya, selalu doa kita kenceng, Tuhan jauhkan aku dari penyakit itu, lindungi aku dari penyakit itu, keluargaku, anak-anakku, suamiku, istriku, orang tuaku. Dalam keseharian kita berdoa kepada Tuhan untuk kebutuhan, perlindungan, untuk kelepasan, juga berdoa untuk kesembuhan, dan sebagainya, dan sebagainya. Di dalam Filipi 4 ayat 6, ya, Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ini menjadi peringatan bagi kita semua. Ini menjadi teguran bagi kita semua. Bahkan ini menjadi janji bagi kita semua, bahwa dalam keseharian kita selalu berdoa kepada Tuhan untuk setiap keperluan kita, kebutuhan kita, baik itu perlindungan, kelepasan, kesembuhan, dan sebagainya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, inilah janji Tuhan di dalam Matius 21 ayat yang ke-22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima. Saudara, saya percaya bahwa doa, permohonan, permintaan kita kepada Tuhan, Tuhan akan dengarkan sesuai dengan semua kehendak dan rencana. Tadi malam saya memberi kesaksian kepada kaum muda, dan minggu yang lalu saya memberi kesaksian kepada saudara semua yang berbakti. Setiap satu semester saya harus memerlukan uang 25 juta untuk biaya SPP anak saya Tias di Fakultas Kedokteran. Memang rasanya berat, tetapi saya punya keyakinan bahwa ketika kami semua berdoa, Tias berdoa, keluarga berdoa, Tuhan akan cukupkan. Minggu kemarin
kami baru mengumpulkan 19 juta, masih kurang. Ya. Bagus sampai bertanya, Pak Kris, Pak Kris itu orang dirosok khawatir ngawurmu ya duwe wae. Tadi malam dia menemani pendeta sampai malam dan dia bertanya, Pak Kris kok orang dirosok khawatir ngawurmu ya duwe wae. Tapi aku punya Tuhan yang aku percaya ya kan. Dan saudara, kalau saya ceritakan kepada anak muda semua, ada orang teman di Facebook yang tidak saya kenal tinggal di Bogor, hanya namanya mirip-mirip mertua saya Sadono belakangnya ya, tapi depannya bukan Sentot, beda ya. Depannya namanya Sutrisno Sadono. Kamu kok malah ingat? Tiba-tiba kirim di inbox di Messenger, dan Pak Kris, boleh saya berbagi berkat, saya minta nomor rekening Bapak. Ih sopo tenanan ora ya, aku deg-degan lo ya. Tak jawab tenanan. Boleh saya minta nomor WA Bapak? Sudah minta nomor tak jawab. Bener loh dia ngasih. Luar biasa. Tapi waktu itu masih kurang 1 juta. Kemudian tanpa disangka ada seorang muda dari gereja ini, ya, yang konon katanya mau menikah akhir tahun ini, nggak tahu benar apa enggak, mengirimkan pas 1 juta ke rekening Tias langsung untuk biaya kuliah Tias. Wah, sukacita pendeta dan ibu langsung berangkat ke bank. Bang apa Bu? Yang kuning-kuning itu bang MyBank, dan kami membayar 25 juta tepat di hari terakhir pembayaran Tias. Kalau bayar besok kami kena denda 20%. Orang sekolah, orang mangkat, orang kuliah kok tetap bayar loh. Padahal biaya online itu gede. Tetapi inilah bukti kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak pernah terlambat, Dia juga tidak pernah lebih cepat. Pertolongannya selalu akan tiba tepat pada waktu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah janji Tuhan. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kamu akan menerimanya. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, kita seringkali merasa kurang yakin dengan doa kita sendiri. Lalu kita berusaha minta orang lain yang kita anggap lebih rohani dari kita untuk berdoa bagi kita. Kita menganggap doa mereka lebih ampuh, kita menganggap doa mereka lebih mujarab dibandingkan kalau kita sendiri yang berdoa. Saudara, tidak salah meminta dukungan doa dari orang lain, ya, tidak salah. Dalam hal berdoa, Tuhan tidak pernah membatasi siapa yang boleh menaikkan doa. Tuhan tidak pernah membatasi siapapun juga untuk menaikkan doa yang memiliki kuasa. Karena setiap orang percaya memiliki kesempatan yang sama. Sebab di dalam diri kita ada Roh Kudus. Roh Kudus yang membantu kita dalam kelemahan kita. Coba kita lihat di dalam Roma 8 ayat 26. Di dalam diri kita ini ada Roh Kudus yang membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi perhatikan, Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tandai Alkitab saudara. Roh Kudus itu membantu kita dalam kelemahan kita. Dia selalu menolong kita. Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya Tuhan menjawab ya untuk doa-doa kita? Bagaimana supaya Tuhan menjawab ya untuk doa-doa kita? Ayo kita perhatikan Yakobus 5 ayat 16 bagian B. Mari kita baca bersama-sama Yakobus 5 ayat 16 bagian B. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan
sangat besar kuasanya. Perhatikan ayat yang pendeta cetak tebal. Apa? Yang pertama, benar. Terus yang kedua, yakin. Benar dan yakin. Bapak, Ibu dan Saudara, supaya Tuhan menjawab ya untuk doa kita, perhatikan ayat ini. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, kita harus benar di hadapan Tuhan. Jadi, apabila ada ganjalan atau hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, harus segera kita bereskan. Sebab dosa yang ada dalam kehidupan kita menjadi penghalang utama untuk memperoleh jawaban doa dari Tuhan. Bereskan dulu dosamu supaya Tuhan menjawab doa kita. Perhatikan Yesaya 59 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saudara, sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Bapak, Ibu dan Saudara, tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan doamu. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Bereskan dulu segala dosa. Bereskan dengan Allah segala dosa. Dia akan menjawab doa. Di dalam Mazmur 66, pemazmur mengatakan di dalam ayat yang ke-18, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Kalau ada niat jahat di dalam hati kita, Tuhan itu tidak akan pernah mendengar doa kita. Terus sebab itu bereskan semuanya. Niat jahat itu dosa. Itu baru niat, belum melakukan aja sudah dosa, dan Tuhan tidak mau mendengar. Saudara, hati Tuhan tidak tahan mendengar orang benar berseru-seru kepadanya dan meminta pertolongan. Tuhan itu tidak akan tahan, hati Tuhan tidak akan pernah tahan ketika dia melihat orang benar berseru-seru kepadanya, ketika dia melihat orang benar berdoa kepadanya, meminta pertolongan kepadanya. Ingat Mazmur 145 ayat yang ke-19, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia. Perhatikan, mendengarkan teriak mereka minta tolong. Dan apa? Hanya mendengar toh? Tidak. Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan menolong mereka. Tidak hanya mendengar, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia. Bahkan ia menyelamatkan mereka. Bapak, Ibu dan Saudara, doa orang benar dapat menembus hadirat Tuhan. Doa orang benar dapat menyentuh hati Tuhan. Doa orang benar dapat menggerakkan tangan Tuhan untuk bertindak. Oleh karena itu, jika masih ada dosa, akuilah dengan jujur di hadapan Tuhan dan segeralah bertobat. Sebab ada tertulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, doa kita akan terbentur di langit-langit kamar apabila di dalam hati kita masih menyimpan kepahitan, apabila di dalam hati kita masih menyimpan kebencian, apabila dalam hati kita masih menyimpan dendam, apabila dalam hati kita masih menyimpan iri hati, atau kita tidak mau mengampuni orang lain. Dikatakan di dalam Matius 6 ayat 14 dan ayat yang ke-15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, faktor lain yang semakin membuka peluang bagi kita untuk memperoleh jawaban doa dari Tuhan
adalah apabila kita berdoa dengan iman dan penuh keyakinan. Ketika kita berdoa dengan iman dan penuh keyakinan, hal itu akan membuka peluang kita beroleh jawaban dari Tuhan. Sebaliknya, jika kita ragu-ragu, jika kita bimbang dengan doa-doa kita sendiri, jangan berharap doa kita akan membawa hasil, karena keraguan dan kebimbangan itu adalah tanda tidak percaya. Keraguan dan kebimbangan adalah tanda ketidakpercayaan. Kalau kita percaya, yakin Tuhan akan mendengar, Tuhan akan menjawab, itu membuka peluang kita beroleh jawaban doa dari Tuhan. Tertulis di dalam Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab, perhatikan baik-baik, orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Alkitab jelas mengatakan kepada kita semua, orang yang bimbang, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keraguan dan kebimbangan timbul ketika mata kita tertuju kepada apa yang kelihatan atau yang sedang terjadi. Kalau kita lihat masalah kita, bimbang itu akan keluar, ragu-ragu kita akan muncul lagi, ya. Keraguan dan kebimbangan timbul ketika mata kita tertuju kepada apa yang kelihatan atau apa yang sedang terjadi. Saudara ingat Petrus ketika ia berjalan di atas air, saudara ingat itu? Coba kita lihat sebentar, Matius 14 ayat 30 dan 31. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Pada waktu ini terjadi, Petrus itu sudah berjalan di atas air atau belum? Petrus sudah berjalan di atas air atau belum? Sudah. Dia yakin, dia percaya itu Tuhan, sehingga ketika dia lari mendapatkan Tuhan, dia yakin dia tidak akan tenggelam. Aku berjalan menuju kepada Tuhan, aku tidak akan tenggelam. Tapi ketika dia mulai merasakan hal-hal yang ada di sekitarnya, masalah-masalah yang ada di sekitarnya, persoalan-persoalan yang ada di sekitarnya, ketika dia merasakan tiupan angin, pada saat itu kupingnya mendengar angin yang berbunyi, takutlah dia. Loh, dia sudah berani, sudah berjalan di atas air, ketika melihat persoalan ini dia mulai takut dan ia mulai tenggelam. Kemudian dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Tuhan Yesus menolong, tetapi dia sudah menegur dia. Tuhan Yesus mengulurkan tangannya menolong, tetapi dia sudah menegur, hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Wong Yesus berhasil mempercayai bisa berjalan di atas air menuju ke arahku, kok dia masih melihat keadaan di sekeliling sehingga bimbang dan dia berdoa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat Petrus mulai ragu-ragu, saat Petrus mulai bimbang, saat itulah ia tenggelam. Saat ini kita jangan bimbang dengan pertolongan Tuhan, jangan ragu-ragu dengan pertolongan Tuhan. Tuhan tahu kok masalah kita kok, Tuhan ngerti kok persoalan kita kok, Tuhan tahu kok pergumulan-pergumulan kita kok. Kita sudah percaya Tuhan akan menolong. Jangan bimbang, jangan ragu, tetap percaya Dia akan menolong kita dan kita akan mendapatkan jawaban doa seperti apa yang kita inginkan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan ini, mari kita membaca bersama-sama Matius 21 ayat yang ke-22. Matius 21 ayat 22, mari kita baca bersama-sama. Dan apa saja yang kamu minta dengan penuh kepercayaan, kamu akan kita akan menerimanya. Amin. Saudara percaya? Terjadilah di dalam kehidupan saudara. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan,
kamu akan menerima. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kamu pergi berbicara. Namun bila kebenaran firman Tuhan ini akan terus mengingatkan kami semua dan menjadi berkat bagi kami semua, bahwa ketika kami meyakini dengan penuh akan setiap doa kami, permohonan kami, Tuhan akan mendengar doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebenaran Tuhan. Dan bila berkat-berkat Tuhan akan melimpah di dalam hidup kami. Kami akan hidup terus bertumbuh di dalam doa kami. Dan kami akan hidup dengan setia di dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami syukur dan kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita merespon kebenaran firman Tuhan. bersyukur
satu kesempatan untuk hidup, berbakti, beribadah di gedung gereja. Kami bersyukur ketika kami masih diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa kami memiliki satu kesempatan untuk menaikkan doa yang menyentuh hati Tuhan, doa yang didengar oleh Tuhan, doa yang membawa berkat bagi kami, doa yang mendapatkan jawaban dari Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami bersyukur ketika kami boleh berbakti dan beribadah pada siang hari ini. Kami bersyukur ketika kami boleh menikmati berkat anugerah Tuhan atas kesehatan, atas pekerjaan, atas penghasilan, atas keluarga, dan semua hal yang masih boleh kami terima di tengah-tengah kondisi pandemi yang luar biasa menyiksa kami. Kami bersyukur Tuhan ketika iman kami masih boleh terus bertumbuh. Kami bersyukur ketika iman kami terus boleh menjadi dewasa di tengah keadaan ini. Kami bersyukur oleh karena berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, berdiri di hadapan Tuhan saat ini, kami ingin mengakhiri ibadah kami dengan penuh rasa syukur. Kami terus mengharap Tuhan datang dalam kehidupan kami. Tuhan terus memberkati kami dan menjagai kami sepanjang hari-hari yang kami lalui. Kami pohonkan berkat kesehatan bagi kami semua. Kami pohonkan berkat pertumbuhan kerohanian dan iman bagi kami semua. Dan biarlah sungguh-sungguh kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, oleh karena kami setia di dalam belajar Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan siang hari ini. Biarlah kami boleh terus menikmati kehidupan kami bersama dengan Tuhan di sepanjang musim kehidupan kami. Berkati perjalanan kami pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan menuntun kami sampai di rumah dengan selamat, membawa sukacita oleh karena kami boleh dapat berbakti dan beribadah. Kembalikan kami dalam ibadah kami hari Minggu yang akan datang. Biarlah kami terus boleh mengingat kasih karunia Tuhan, sehingga kami memanfaatkan setiap kesempatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk ibadah kami pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk, masuk saat teduh pribadi saudara.